Dua kelompok berbeda kunjungi Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo dan Laju Indonesia. Lembaga Sosial Meja Putih dikunjungi oleh mahasiswa UNAD dari Fakultas Sosial dan Politik, begitu juga Lembaga Akomodasi Jaringan Umat, Laju Indonesia. Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Kunjungan dari mahasiswa sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah untuk mewawancarai pengurus Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo. Kunjungan kedua dari Kentetaian Agama yang merupakan tim dari Kemenak Padang TV dalam hal komunikasi audiensi fenomena eksistensi umat. Kedua kunjungan dalam waktu yang berbeda hadir di Lajus Indonesia Center disambut oleh Ketua Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo dan Direktur Laju Indonesia. Kepada mahasiswa UNAD mewakili pengurus dan anggota Ramlan menjelaskan beberapa hal sehubungan dengan informasi yang ditanyakan oleh mahasiswa. Kami dari Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Keanggotaannya terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang komunitasnya 90% adalah lansia dan berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan berdomisili di seluruh wilayah NKRI. Kami memiliki beberapa program dan kegiatan. Kegiatan sosial silaturahmi dan penguatan organisasi yang rutin dilakukan sejak tahun 1995 dalam bentuk komunikasi lapau dan house meeting setiap bulan non-stop. B. Mancakrida atau biasa dikenal dengan sebutan outbound di Indonesia adalah bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka dengan pendekatan yang unik dan sederhana tetapi efektif setiap hari Minggu di tempat Batu Busuk, Palanta Meja Putih, terkadang tempat lain. C. Sejak tahun 2008 dimulailah pelaksanaan hitan gratis dan event budaya LSM Meja Putih Saiyo yang sampai saat ini berlangsung sudah selama 14 tahun dengan total menjadi balik 2000 anak. D. Silaturahmi, lembaga dengan rantau. Bentuk kegiatan refreshing jalan-jalan keluar daerah menemui komunitas Minang atau individual tertentu untuk menjalin komunikasi. Penyaluran hewan kurban kepada daerah-daerah yang tidak ada kurban sama sekali. F. Penyaluran paket duafak secara rutin setiap bulan puasa setiap tahunnya. B. Kerja sosial yang dilakukan oleh Meja Putih dimaksudkan untuk melakukan kegiatan yang memiliki operasional dan melibatkan budget atau anggaran. Di antaranya adalah Rumah Sunnah Lansia Indonesia. B. Advokasi Hukum. C. Unit Pengumpul Zakat. D. Pemberdayaan anak pasca hitan, Baligar. Setiap tahun tetap bertambah pelatihan kerja dan keterampilan juga tryout masuk PTNE, Himpunan Masyarakat Tani dan Nelayan. F. Barzak Residence, Pemakaman Umum. G. Mal Jaringan Kerja. H. Kos Online. I. Pembangunan Sekretariat. C. Kegiatan kemanusiaan peduli bencana alam dan bencana kemanusiaan. Di samping kegiatan sosial dan kerja sosial, Lembaga Sosial Meja Putih juga memiliki forum diskusi dengan nama MPS Bisa Bicara intensif, santai dan aktual. Diharapkan dengan diskusi dengan menghadirkan para ahli bisa melahirkan beberapa konsep penelitian termasuk niat besar Meja Putih untuk mewujudkan eksistensi PAUH. Kota Pahlawan 1601 dengan monumen dan museumnya. Meja Putih Saiyo juga menggagas program untuk ODGJ dan gangguan sosial, social distorsi,
dengan program stres sosial terpadu rehabilitasi sosial. Juga bidang-bidang sosial, hukum, politik, dan keagamaan. Mengingat ini adalah proses, kami mohon dukungan dan kerjasamanya dari semua pihak termasuk dari Universitas Andalas melalui LPPM Universitas Andalas sehingga moto UNAD untuk kejayaan bangsa dan moto Meja Putih untuk sosial dan kemanusiaan bisa kita mulai dari negeri Pauh Kota Pahlawan ini. Pada sisi lain Ramlan juga berseloroh bahwa dalam beberapa hari ke depan tahun 2022, dunia sudah memasuki zaman virtual reality, melalui meta dan perjumpaan fisik akan terwakili oleh virtual reality dan Meja Putih telah menyiapkan 2.500 orang bodyguard sebagai tenaga augmented reality. Konstruksi organisasi sosial Meja Putih SAIO dalam menghadapi virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikatakan kepadanya, Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia, Balqis, berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Qs. An-Naml 27, ayat 44.